Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul Ramadan dengan NIM 329. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum internasional. Yang pertama, sumber hukum material. Yang pertama, yaitu bahan-bahan atau materi yang membentuk atau melahirkan kaidah atau norma yang mempunyai kekuatan mengikat. Yang kedua, menjadi acuan bagi terjadinya sebuah perbuatan hukum. Yang ketiga, sumber hukum untuk menentukan isi hukum formal. Yang keempat, menentukan prosedur pembuatan hukum. Siapa, bagaimana, dan bagaimana hukum material ditegakkan. Lalu yang kelima, tempat menemukan hukum. Yang keenam, unsur pembentukan hukum. Yang ketujuh, cara atau membentuk atau menciptakan hukum. Dan yang terakhir yaitu dasar mengikat. Lalu ada sumber hukum internasional formal. Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, walaupun tidak secara eksplisit dicantumkan menyatakan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan yang pertama, perjanjian internasional, kebiasaan-kebiasaan internasional, yang ketiga, prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab, yang terakhir, keputusan pengadilan dan pendapat sarjana terkemuka. Lalu menurut Mukhtar Kusumaatmadja dari pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional disimpulkan sumber hukum utama yaitu hukum primer. Yang pertama perjanjian internasional, yang kedua hukum kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip hukum umum. Lalu ada subsidiar yaitu hukum tambahan. Yang pertama keputusan pengadilan, yang kedua ajaran para sarjana terkemuka. Lalu perjanjian internasional. Perjanjian yang diadakan antara anggota-anggota bangsa-bangsa seperti perjanjian negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya, lalu negara dengan takhta suci. Bukan perjanjian antara negara atau organisasi internasional atau dengan individu atau perusahaan. Perjanjian internasional antar negara diatur dalam Konvensi Wina 1969. Perjanjian internasional antar negara dengan OI diatur dengan Konvensi Wina 1986. Lalu bentuk-bentuk perjanjian internasional itu ada treaty, protokol, agreement, memorandum, convention, pact, convention, karakter, dan statut. Lalu yang kedua ada kebiasaan-kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional ini memiliki syarat. Yang pertama, harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum. Yang kedua, kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. Lalu ada unsur materialnya. Yang pertama, harus ada suatu pola tindakan yang berlangsung lama, berupa serangkaian tindakan serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa pula. Lalu yang kedua, pola tindak di atas harus bersifat umum dan berkaitan dengan hukum internasional. Lalu hubungan antara kebiasaan internasional dan perjanjian nasional, yaitu yang pertama, beberapa ketentuan hukum perang dan landasan kontinen dalam hukum laut menunjukkan bahwa kebiasaan ini dapat menimbulkan kaidah-kaidah hukum internasional yang kemudian diteguhkan dalam konvensi-konvensi internasional. Lalu yang kedua, perjanjian internasional yang berulang kali diadakan mengenai hal yang sama dapat menimbulkan kebiasaan internasional. Misalnya, hubungan konsuler yang ditimbulkan melalui perjanjian bilateral menjadi kompleks kaidah hukum kebiasaan tentang hubungan konsuler. Yang ketiga ada prinsip hukum umum. Menurut pasal 38 ayat 1, the general principle of law recognition by civilization national, yang pertama hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Yang kedua tidak hanya hukum internasional saja, tapi ada asas hukum pada umumnya. Lalu sumber hukum internasional tambahan. Menurut pasal 38 ayat 1 ICJ Statuta, subject to the province of Article 59. Sumber hukum internasional tambahan yang pertama, adanya keputusan pengadilan. Lalu yang kedua, pendapat para sarjana yang terkemuka dari bangsa-bangsa dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.